seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar terjadi? Orang-orang menjadi korban. Suruh ngaku Pak, ya suruh ngaku aja, ngaku ya sayanya nggak tahu ya Pak ya, nggak tahu apa-apa ya bilang aja terus nggak tahu. Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak didenda Pak. Kemudian mereka mengakuin kalau mereka yang melakukannya. Kalau benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dan polisi masih utuh, mukanya utuh, tidak ada penganiayaan. Ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total, Majelis. Salah bagi saya untuk menganggap Ibtu Rudiana sebagai sosok yang telah menjahati masyarakat. Tidak berat-berat amat gitu, untuk menentukan peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Ada nggak buktinya bahwa itu adalah kecelakaan tunggal? Selamat malam. Sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki ingin menunjukkan bahwa kematian Vina dan Eki adalah karena kecelakaan lalu lintas. Saya sudah bersama Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harkrisno. Prof Tuti, senang sekali Prof Tuti bisa ada di Rosi. Terima kasih, saya juga senang ada di sini lagi. Saya ingin membicarakan soal kasus yang begitu menyita perhatian publik, Prof. Beberapa hari ini kita sudah saksikan ada sidang PK, peninjauan kembali atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi yang mengejutkan adalah untuk merehabilitasi nama Sakaltata yang sudah bebas dari penjara, masih ada 7 lagi terpidana dalam penjara. Sakaltata duluan yang PK, tetapi alih-alih membela dirinya tidak terlibat atau tidak menjadi bagian dari pelaku pembunuhan, tetapi menggeser atau ingin memberikan pembuktian baru bahwa kematian Vina dan Eki ini adalah karena kecelakaan. Apakah memang ini sebuah bukti baru yang bisa dipakai di PK, Prof Tuti? Ya, tidak mudah ya, karena untuk mengatakan bukti baru kan harus memang dibuktikan ada kecelakaan. Ya, dan itu sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Dan saat itu harus diperiksa lagi apakah saat itu dari kepolisian juga melakukan pemeriksaan tentang kecelakaan ini. Dan kemudian apakah ada bukti-buktinya dan semua dokumen-dokumen itu ada. Karena kalau tidak ada sulit sekali untuk hanya bertahan pada satu statement. Ya, karena statement tanpa didukung evidence, kan sekarang kita harus semuanya evidence based ya. Jadi tidak mungkin hanya pernyataan yang dijadikan alasan untuk melepaskan diri. Itu sebabnya saya juga agak heran juga kenapa itu yang dipilih oleh strategi pembelaan itu. Betul. Prof, bagaimana kalau misalnya pengacara itu menunjukkan foto-foto tentang kondisi korban yang meninggal pada waktu itu, yaitu almarhum Eki, almarhumah Vina, yang kemudian menebalkan pembelaan mereka bahwa mereka memang tewas karena kecelakaan. Jadi dari luka-lukanya itu mereka ingin tunjukkan dari foto-foto kondisi korban. Seberapa besar foto-foto tentang kondisi korban itu bisa menjadi pembuktian bahwa ya mereka memang meninggal karena kecelakaan, bukan karena pembunuhan, karena tusukan benda tajam, samurai. Ya. Kalau saya lihat foto-foto itu bisa dijadikan sebagai petunjuk, tapi tidak bisa dijadikan sebagai satu alat utama untuk membuktikan bahwa itu kecelakaan. Semuanya itu kan dibuktikan berdasarkan otopsi. Ada nggak otopsi yang mengatakan seperti itu bahwa ini adalah hasil dari suatu kecelakaan, bahwa luka-lukanya kemudian bisa diverifikasi. Ini loh kalau kecelakaan itu sebabnya seperti ini sehingga akibatnya seperti ini juga. Sehingga harus ada kesamaan antara apa yang dilihat pada tubuh seorang korban dengan apa yang dapat terjadi yang menyebabkan itu semua. Dan vice versa, dari foto saja tidak bisa langsung disimpulkan menurut ini saya, karena pembunuhan. Sulit sekali untuk membuktikan dari foto itu pembunuhan. Maupun kecelakaan. Ataupun kecelakaan gitu. Jadi hanya berdasarkan bukti foto menurut saya sangatlah
muskil ya untuk dapat membuktikan bahwa ini adalah pembunuh, apa yang menyebabkan kematian dari si korban itu. Biasanya atau harapannya atau ekspektasinya adalah waktu itu memang setelah pra-peradilan untuk Peggy yang ditetapkan tersangka oleh polisi, kemudian pra-peradilannya dikabulkan oleh hakim, dan kemudian itu membuka harapan baru bahwa pembunuhan ini telah menangkap terpidana yang salah begitu. Jadi bukan mereka yang melakukannya. Tetapi yang mengejutkan ternyata alih-alih menunjukkan bahwa Saka Tatal itu tidak berada dalam peristiwa pembunuhan, tapi justru pada kecelakaan. Seberapa apakah ini biasa bahwa menggeser atau mengubah materi pokok atau penyebab kematian? Biasa itu dilakukan dalam PK, Prof. Tuti? Seingat saya hampir tidak pernah saya tidak pernah membaca mengenai kasus-kasus pergeseran sebab-sebab kematian seperti itu ya, karena ini memang jarang sekali, dan ini bisa terjadi apabila memang waktu itu pembuktiannya tidak dilakukan dengan baik. Jadi ini kalau semuanya sudah baik kan jelas, tapi ini kan kita melihat bahwa kayaknya banyak pihak sekali yang melakukan kesalahan atau ketidaktelitian atau pengabaian terhadap bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan. Karena lazimnya kalau memang ingin menunjukkan menunjukkan bukti baru dan melakukan PK, ya biasanya kan common practice-nya adalah mereka mengajukan bukti baru bahwa mereka memang tidak ada di lokasi di mana tindak pidana itu terjadi. Betul sekali. Misalnya Prof, ada saksi-saksi yang korban-korban saksi-saksi yang kemudian mencabut BAP-nya. Lalu kemudian para terpidana yang sudah divonis hukuman seumur hidup mengatakan bahwa mereka dipaksa untuk mengaku, mereka disiksa. Tidakkah ini justru harusnya bisa menjadi bagian dari pembelaan bahwa hakim telah melakukan kesalahan dalam menimbang kualitas kesaksian? Ya, memang kita harus hati-hati dalam menilainya. Tadi misalnya mengapa dipilih suatu cara untuk mengatakan bahwa ada sebab yang berbeda yang menyebabkan kematian, dan kemudian ini yang tadi saya katakan sulit untuk membuktikannya pada saat ini. Lalu ketika mereka mengatakan bahwa mereka disiksa, itu mungkin saja terjadi ini di Indonesia ya, penyiksaan selama penyidikan itu kan bukan sesuatu yang aneh ya, sehingga yang saya sesalkan memang mudah-mudahan nggak terjadi lagi saat ini, apa masih terjadi nggak tahu saya. Tapi kalau kita lihat pada orang-orang yang dibawa akhirnya divonis bersalah, dikirim ke pengadilan, itu seharusnya mereka salah satu cara membuktikan mereka nggak bersalah itu tidak terlibat adalah mereka punya alibi. Mereka waktu itu ada di mana, di tempat mana, ya, dan kemudian tentu saja harus disertai dengan evidence. Ada saksi atau ada alat bukti lain yang menunjukkan bahwa mereka tidak ada loh di tempat terjadinya tindak pidana itu. Nah ini yang nampaknya tidak diupayakan. Saya tidak tahu kenapa Saka Tatal dan kawan-kawannya tidak mengatakan saya tidak di situ gitu. Salah satu saksi ahli yang juga diminta keterangan atau keahliannya di sidang PK ini adalah seorang ahli forensik, yaitu Reza Indragiri, yang dia sebenarnya selama ini dalam banyak memberikan opini keahliannya melihat bahwa memang penyelidikan kasus Vina dan Eki ini sudah salah prosedur, sembrono, dan ini ada peran dari ayah korban bernama Eki yang juga polisi yang dianggap tidak taat prosedur. Tetapi alih-alih saksi ahli ini untuk meringankan Saka Tatal, tetapi justru dalam persidangan seolah balik badan. Saya mau tanya apakah ini sebuah hal yang biasa? Kita dengar dulu seperti apa kesaksiannya. Izin majelis, ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah dalam menilai Ibtu Rudiana. Sebelumnya, saya dengan segala hormat menganggap, kalimat saya jangan dipotong dulu ya,
Karena kalau dipotong nanti jadi salah tafsir ini. Dulu saya menganggap Ibtu Rudiana ini sebagai potret personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri, menyusahkan institusi Polri. Itu simpulan saya dulu. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek di YouTube, Ibtu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melanggar etik apapun, maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total, Majelis. Salah bagi saya untuk menganggap Ibtu Rudiana sebagai sosok yang telah menjahati masyarakat. Maksud hati Prof, ahli Reza Indragiri ini sebagai ahli psikologi forensik ingin memberikan keahlian yang meringankan Saka Tatal bahwa ini bahwa ini memang ada salah prosedur sehingga sebenarnya ini kecelakaan, tetapi kemudian balik badan. Ini memang pernah terjadi atau termasuk agak lain? Agak lain memang ya. Pernah terjadi, tapi biasanya terjadinya bukan pada saat sidang itu. Biasanya sebelum saksi ahli buat X tiba-tiba ditawari oleh E gitu ya, sehingga kemudian dia justru membela E bukan X. Itu pernah terjadi. Kebetulan saya kenal juga ya. Tapi kalau ini memang nggak biasa. Jadi beloknya sebelum sidang ya? Sebelum sidang sudah belok. Tapi kalau ini yang saya lihat adalah saksi ahli ini berpegang pada hasil atau laporan dari Mabes Polri yang sudah melakukan pemeriksaan kepada Ibtu Rudiana ini, sehingga dia berkeyakinan bahwa keputusan Mabes Polri itu adalah sudah sangat benar dan dia berpegang pada itu. Gitu. Ya, dan ini adalah kasus pembunuhan, dan bukan kasus kecelakaan. Betul. Babak baru kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana mengajukan sidang peninjauan kembali. Kebaruan apa yang bisa membebaskan para terpidana dari kasus pembunuhan ini? Saya bersama Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Prof Tuti, tadi kita sudah menyaksikan soal PK yang ingin memberikan pembuktian bahwa Eki dan Vina ini meninggal karena kecelakaan. Rasanya kata kecelakaan ini sesuatu yang berulang, karena sebelumnya di awal penyelidikan dibilang kecelakaan, tetapi ada ayah korban Eki, Pak Rudiana, yang melihat ini ada kejanggalan, maka jadilah kemudian ini sebagai sebuah pembunuhan dan divonis. Tapi kemudian ada PK, harusnya PK itu dalam ekspektasi publik adalah mencari siapa aktor utama yang dianggap belum tertangkap, tetapi bukan kembali lagi kepada kasus lama, yaitu soal kecelakaan. Prof Tuti melihat apakah ini sebuah upaya yang ingin membalikan lagi ke proses penyelidikan yang pertama, atau memang ada yang perlu diluruskan dari kasus pembunuhan Eki dan Vina ini? Kayaknya tidak mudah menjawabnya dengan satu jawaban. Karena kalau kita lihat dalam PK itu yang dibutuhkan adalah novum. Sesuatu yang baru, yang tidak diketahui sebelumnya oleh pengadilan, sehingga ini layak untuk bisa membebaskan terdakwa, kira-kira gitu ya. Nah, tapi dalam hal ini kan sesuatu yang sudah diputuskan oleh pengadilan sebagai pembunuhan itu berawal dari kecurigaan polisi tadi ya, bahwa itu suatu kecelakaan. Masalahnya adalah waktu itu dianggap kecelakaan, tidak ada penyidikan. Harusnya kan kalau memang itu diduga ada kecelakaan, ada penyidikan, tapi ternyata tidak ada, sehingga memang sama sekali tidak ada bukti bahwa itu adalah suatu accident, suatu kecelakaan. Ini yang menyulitkan. Apalagi kemudian diputus bahwa itu adalah pembunuhan. Sehingga ketika Saka Tatal kuasa hukumnya kembali mengatakan bahwa ini adalah suatu kecelakaan, buat saya itu bukan sesuatu yang mudah untuk dibuktikan. Karena alat-alat buktinya tuh hampir tidak ada ya, karena pada saat itu walaupun polisi awalnya mengatakan kecelakaan, tapi tidak ada proses penyidikan. Dan proses penyidikan itu juga berarti tidak ada alat-alat bukti atau dokumen yang menunjukkan bahwa ini adalah kecelakaan. Jadi bagaimana cara mereka untuk membuktikan bahwa ini adalah kecelakaan gitu. Itu adalah suatu kesulitan yang luar biasa. Gitu. Dan ada dua jagoan Bareskrim. Kenapa saya bilang dua jagoan Bareskrim? Karena dua kepala
Badan Reskrim memberikan argumentasi yang berbeda. Satu, Pak Susno Duaji menjadi saksi ahli juga dalam PK, tetapi kemudian ada pandangan lain dari Kabar Reskrim Komjen Arief Sulistianto. Kita dengarkan bersama. Mereka tentukan kecelakaan lalu lintas. Itu udah benar menurut saya. Dan saya melihat foto-foto yang ada, kemudian saya melihat dan membaca berkas yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, saya tidak melihat itu ada peristiwanya. Apa seperti contohnya, dia bukan pembunuhan, kecelakaan. Ada nggak buktinya bahwa itu adalah kecelakaan tunggal, gitu. Tidak boleh kita menyebabkan penyebab kematiannya kecelakaan tunggal. Penyebab kematian itu seperti yang dikatakan di dalam visum ad petum. Yang harus dibuktikan adalah kebenaran peristiwanya. Dari dua pandangan ini, Prof. Tuti ada di sisi yang mana? Itu. Saya harus mengatakan bahwa memang tidak mudah untuk mengatakan bahwa ini kecelakaan. Karena memang tidak ada proses untuk pembuktian bahwa itu kecelakaan kan. Walaupun di awalnya dikatakan kecelakaan, tapi tidak ada proses pembuktiannya sehingga bagaimana kita mengatakan dari kecelakaan. Dan buat saya melihat foto itu agak susah untuk membuktikan bahwa ternyata kematiannya disebabkan karena X. Tapi saya catatan juga karena ada otopsi. Sorry Prof. Meskipun mantan Kepala Bareskrim Pak Susno Duaji mengatakan, saya melihat foto-foto yang ada, kemudian saya melihat dan membaca berkas yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya tidak melihat itu ada peristiwanya. Jadi dengan gampang atau dengan mudah sekali seorang Kabar Reskrim, misalnya sekelas Pak Susno Duaji melihat bahwa ini kecelakaan. Iya, ya buat saya harusnya agak lebih teliti lagi ya. Hanya dengan membaca berkas, karena kita tidak tahu apakah di berkas itu memang ada isu kecelakaan. Ya, dan buku dari foto-foto tadi seperti apa fotonya. Karena tidak tadi ada otopsi, sedangkan otopsi ini mengatakan ini adalah karena kematian tidak wajar dan itu bisa apa saja gitu ya. Tapi tidak berarti itu kemudian disebabkan kecelakaan, walau kita nggak tahu juga itu pembunuhan juga gitu kan. Dan disinilah memang ruwetnya menjadi semakin kompleks. Ya, sangat-sangat kompleks. Kalau begitu Prof. Tuti, kalau misalnya melihat, kalau kita melihat kronologisnya, berdasarkan dari film sebenarnya, peristiwa ini sudah 6 tahun yang lalu. Masih menyisakan pelaku utama, keluarga korban yang bernama Vina, ini masih merasa ada pelaku utama yang belum tertangkap. Apalagi kemudian itu mendapat perhatian publik dari sebuah film. Vina setelah 7 hari. Polisi langsung bergerak cepat dan kemudian satu orang yang dianggap buron atau DPO itu adalah Peggy Peron yang kemudian dibebaskan, tidak menjadi tersangka. Harapan keluarga korban adalah tentu mencari siapa pembunuh yang masih dianggap sebagai aktor utama. Bukan kembali ke kasus awal kecelakaan. Tapi pertanyaan saya Prof. Tuti, kalau misalnya memang tidak dapat dibuktikan itu kecelakaan, tapi bukankah kasus ini masih menyisakan pertanyaan? Betul. Siapa pelaku utama? Siapa yang ikut dalam pembunuhan itu dan menjadi bagian dari pemerkosaan ramai-ramai. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi di PK ini ada masalah utama yang belum terjawab. Betul. Dan itu adalah mencari jawabannya ada sesuatu yang sangat sulit menurut saya ya. Karena sekali lagi dalam hukum pidana itu kan proses pembuktian itu adalah berdasarkan kebenaran material. Jadi statement-statement saja kan tidak mungkin bisa menjadi alat bukti di situ. Nah, disinilah yang kemudian membuat kedua pihak itu mengalami kesulitan tertentu karena harus membuktikan. Ya, nah kalaupun apapun yang terjadi dengan putusannya, tapi kan itu menurut pendapat saya tidak akan bisa membuka tabir. What happened? Who killed Vina dan Eki? Itu saya kira itu susah sekali untuk memperoleh jawaban semacam itu. Oh, bahkan seorang Prof. Tuti melihat bahwa sungguh seperti mencari jarum di tumpuan jerami. Betul. Untuk
benar-benar mencari keadilan, siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan dan ikut terlibat dalam pemerkosaan beramai-ramai pada Vina. Itu kecil sekali bisa ada peluang itu. Menurut saya ya. Apakah ini Prof. Tuti melihat bagian dari peradilan sesat? Saya bisa mengatakan cepat iya gitu ya, karena pengabaian yang saya lihat adalah proses pembuktian terutama di tingkat pengadilan ya. Kalau di tingkat awal tadi sudah kita bicarakan, misalnya yang saya dengar dari media adalah saksi-saksi itu tidak dihadirkan pada saat proses pengadilan, Ya. tapi yang dipakai cuma berita acara ya, dan berita acara itu berita acara pemeriksaan itu tidak bisa otomatis ya menggantikan posisi saksi sebenarnya. Apalagi saksinya available, kecuali saksinya ada di mana sulit dijumpai gitu Dede ya. misalnya, dia adalah saksi yang kemudian dipakai keterangannya tentang dia mengetahui peristiwa itu pada hari itu, tapi dia tidak dihadirkan di Betul persidangan sekali. 6 tahun lalu, Ya. hanya BAP-nya. Dan yang satunya lagi juga nggak dihadirkan itu ya, aib Aib. itu namanya ya. Jadi buat saya itu adalah suatu yang kecerobohan juga menurut saya dari pengadilan. Apalagi ini kasus yang melibatkan pembunuhan, ada kematian 2 orang. Harusnya mereka melakukan pemeriksaan secara lebih hati-hati lagi. Kan ini kita bicara nasib orang ya. Sidang PK Sakatatal itu juga memperdengarkan kesaksian Dede yang mencabut BAP-nya bahwa dia mengetahui peristiwa itu. Tetapi Dede tidak hadir. Tapi kesaksian Dede yang mencabut BAP-nya itu hanya diperdengarkan melalui Podcast demo Pak Deddy Mulyadi yang mewawancarai seorang Dede. Seberapa kuat sebenarnya kesaksian seperti ini? Menurut saya Ini kan sekali lagi menunjukkan bahwa tidak ada pembunuhan, jadi bisa jadi kecelakaan. bisa dilihat seperti itu. Tapi saya tidak melihat ada alasan yang kuat bagi si Dede ini untuk tidak hadir, untuk menguatkan bahwa itu memang keinginan dia gitu. Bahwa dia memang telah berbohong pada waktu BAP 6 tahun yang lalu. Ya. Dengan Dan catatan juga kalau pada saat itu dia telah berbohong, yang sekarang dia berbohong lagi apa enggak gitu, nobody knows. Prof, kalau Dede BAP-nya yang disumpah dan kemudian dibacakan dalam sidang 6 tahun lalu dan kemudian sekarang dia mencabut BAP itu, apakah dia bisa juga dihukum karena memberikan kesaksian bohong? Apakah dia disumpah waktu itu? Biasanya disumpah itu di pengadilan ya. Saya tidak tahu apakah ketika di kepolisian itu juga. Kalau BAP sudah dengan sumpah, apakah itu termasuk bisa dianggap valid? Bisa kalau di dalam penyusunan BAP dia juga bersumpah, maka dan itu dianggap sebagai kesaksian itu, maka dia melakukan perjuri kalau itu bisa dibuktikan bahwa itu adalah kebohongan gitu. Jadi memang tidak mudah membuktikan itu. Dalam konferensi pers Hotman Paris dengan Rudiana dan Pak Rudiana dan keluarga Vina, Hotman Paris sedikit menyinggung soal ketidakhadiran Dede dalam sidang PK dan mengatakan ya dia tidak mungkin berani dalam sidang PK dan mencabut sendiri BAP-nya karena bisa langsung ditangkap. Ini gurauan atau memang bisa terjadi? Bisa terjadi juga. Akan tetapi tadi kan tidak semudah itu membuktikan bahwa dia waktu melakukan memberikan keterangan itu dia berbohong. Kan ini juga harus ada pemeriksaan, tidak bisa saya katakan tadi sekedar statement kemudian membuat seseorang bisa ditangkap gitu. Jadi harus diikuti dengan proses pembuktian. Sampai dengan itu kena kecelakaan, ada pembuktiannya enggak. Jadi it's all matter of pembuktian. Tapi seberapa besar sebenarnya kualitas kesaksian seorang Dede yang kemudian mencabut BAP-nya? Nah itu agak susah juga ya. Karena dengan mencabut itu kemudian dan dia tidak datang langsung ke dalam sidang PK. Orang menjadi berpikir-pikir apa sih yang sebenarnya terjadi. Apakah kalau dulu dia bisa bohong, mengapa sekarang dia tidak bisa bohong lagi? Iya, itu bisa seperti itu dipikirkan oleh masyarakat.
Sidang PK atau peninjauan kembali menjadi babak baru dalam mengungkapkan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini saksi dimunculkan untuk mengarahkan bahwa Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Saya masih bersama Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Prof. Tuti, saya ingin bertanya, 8 dari yang terpidana, 1 sudah melakukan PK yang sedang berlangsung pada saat kita bicara ini, tapi 7 lainnya belum, tapi katanya akan. Tetapi kan situasinya adalah 7 terpidana yang masih berada dalam penjara itu sudah pernah sudah meminta gerasi dan ditolak. Apakah mereka yang sudah pernah minta gerasi dan ditolak punya hak atau bisa PK? Well, secara common sense, orang mengajukan gerasi itu berarti dia sudah mengakui bersalah ya, mea culpa gitu. Dan kemudian tolong dong ampuni saya. Itu kan arti gerasi seperti itu. Nah, jadi kalau dia sudah pernah mengajukan gerasi dan ditolak, artinya dia sudah mengaku bersalah. Akan tapi dalam hal ini saya juga harus hati-hati untuk mengatakan itu yang terjadi. Karena mohon maaf, mereka kan bukan highly educated people ya. Jadi mungkin mereka ada didorong oleh sejumlah orang, ngajuinlah gerasi bisa begini. Jadi itu bisa saja terjadi karena mungkin mereka tidak mengetahui bahwa dengan mengajukan gerasi mengakui perbuatan mereka mengakui dan meminta ampun atas kesalahan mereka. Gitu. Padahal kemudian dalam keterangan mereka melalui para pengacaranya, mereka mau mengakui itu dulu, mau mengakui bahwa mereka melakukan itu karena mendapat penyiksaan, mereka diinterogasi secara di luar batas kemanusiaan, ada yang disuruh minum air seni dan lain sebagainya. Tapi kan itu terjadi pada saat persidangan, sebelum persidangan. Sedangkan gerasi kan saya nggak tahu berapa tahun setelah itu kan. Jadi mereka punya pilihan memang mau mengakui bersalah dan meminta ampun atau tidak. Terlepas pengakuan mereka itu sebenarnya adalah pengakuan yang memang setelah diintimidasi dan disiksa. Kemungkinan itu juga bisa. Tetapi itu tidak mengubah bahwa mereka sendiri mengakui dan mohon ampun. Sehingga akhirnya itu sedikit membatasi ruang gerak mereka untuk bisa PK. Ya, menurut saya demikian. Walaupun kalau kemungkinan nanti ternyata terbukti bahwa mereka ada novum yang menyatakan bahwa mereka tidak bersalah, maka ini bisa-bisa saja. Seperti apa sih yang selama ini selalu didorong harus ada novum atau bukti baru yang memperlihatkan mereka tidak ada dalam tindak pidana pembunuhan itu. Sebatas itu kan, Bu? Iya, betul. Ya, jadi sederhana saja, misalnya mereka bisa membuktikan bahwa pada saat itu mereka ada di satu tempat dan ada orang atau orang-orang yang menyaksikan mereka tidak ada di tempat di mana terjadi tindak pidana pada saat yang bersamaan. Nah, itu waktu itu kan tidak muncul misalnya di dalam sidang. Nah, itu bisa dijadikan sebagai novum. Tapi ini kan juga tidak muncul. Apakah ada orang-orang yang memberikan keterangan saksi bahwa kelompok orang berdelapan ini tidak ada di tempat terjadi tindak pidana pada saat tindak pidana itu terjadi. Nah, ini yang bisa dikategorikan sebagai novum. Kata saksi kunci Dede, sekali lagi saya memunculkan nama ini, Prof. Tuti, dia kemudian memberikan keterangan. Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya meninggal katanya. Sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Dia bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Dari kesaksian Dede ini, ia ingin memberikan impresi bahwa apa yang dia katakan dalam sidang 6 tahun lalu itu adalah karena diarahkan oleh polisi Rudiana. Ya. Tidakkah ini maksud saya, tidakkah ini juga bisa dijadikan sebagai kesaksian atau novum baru bahwa memang semua terpidana yang sudah dipenjara waktu itu adalah karena rekayasa? Selama kita bisa membuktikan bahwa itu memang arahan dari Rudiana tadi. Kesaksian tadi
misalnya Prof? Cuma buat saya bahwa dia itu kemungkinan terjadi. Tapi sekali lagi ini harus ada dibuktikan bahwa dia waktu itu memberikannya hanya karena permintaan seseorang yang anaknya ditahan gitu dan dia mau naik keluar. Sehingga dan kemudian harus bertanya, apakah semudah itu Anda memberikan keterangan tentang pembunuhan tanpa ada alasan apapun gitu. Dan yang lebih memang membuat pelik dan membingungkan adalah kesaksian ini seperti kata dia dan kata dia. Betul. He said. My word against yours kan gitu kan. Itu kan agak susah untuk dijadikan alat bukti. Dalam sidang PK kemarin, Prof. Tuti, ada juga yang menarik karena hakim menegur pengacara karena dianggap kampanye pilkada. Ini dia. Belakang ini untuk terima kasih Pak Deddy Mulyadi, sukses terus. Semoga jadi Gubernur Jawa Barat, amin. Rakyat mendukung Pak Deddy Mulyadi. Nggak boleh kampanye di sini. Nggak boleh kampanye. Ini juga mendapat tanggapan dari mantan Kepala Barreskrim Polri Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto yang mengatakan, itu tadi saya lihat Pak Deddy, maksudnya Pak Deddy Mulyadi, dia menceritakan sebetulnya nggak ada gunanya itu. Jadi yang harus dicari adalah bagaimana untuk bisa mematahkan konstruksi pembuktian yang sudah dilakukan di dalam proses persidangan itu ternyata salah atau terjadi kekhilafan hakim. Sesuai dengan pasal 263 KUHP, kita tidak bisa sembarang banyak-banyak orang dihadirkan di dalam sidang. Dan itu saksi, ingat, 1 saksi, 50 saksi itu tetap 1 alat bukti, yaitu keterangan saksi yang harus didukung dengan bukti-bukti lainnya. Gimana Prof. Tuti melihat ini? Kampanye. Ya, menurut saya yang saya dengar tadi itu bukan dia yang menyatakannya, ada orang lain yang menyatakan dukung. Jadi saya tidak tahu apakah itu juga diorkestrasi gitu ya supaya kemudian dia menjadi bahan kampanye atau memang ada orang yang sekedar menyebut saja. Dan ini buat saya merupakan satu wajah peradilan kita yang memang kadang-kadang tidak taat aturan gitu kan. Nah tadi Rosi menanyakan apakah ada kekhilafan hakim. Kemungkinan itu selalu ada. Ya kan, tapi kembali harus dibuktikan. Ya. Nah, tapi kalau meluruskan soal kehadiran saksi seperti Pak Deddy Mulyadi ini, apakah dalam sidang peninjauan kembali ini, apakah karena ia mewawancarai Dede yang mencabut BAP, maka keterangan dia sebagai seorang saksi itu berguna? Ya itu hanya untuk memuaskan hakim saja bahwa memang itu ada podcast yang dibuat oleh Deddy Mulyadi mengenai Dede. Saya kira itu saja untuk mengatakan bahwa memang itu podcast yang dia buat. That's all. Tidak mengatakan bahwa itu benar atau tidak kan. Tapi kalau mantan Barreskrim Komjen Arief Sulistianto kan mengatakan itu nggak ada gunanya sama sekali. Ya itu tadi memuaskan kepenasaran hakim. Karena mereka mau tahu apakah ini merupakan suatu rekayasa atau memang benar-benar diwawancara misalnya. Dan itu bagian dari memang saksi yang dihadirkan oleh para pengacara. Betul. Nice try, maksudnya itu namanya juga usaha dan kemudian diizinkan oleh hakim untuk didengar. Tetapi apakah misalnya contoh kita case, apakah seseorang yang mewawancarai seorang seperti Deddy ini memiliki kualitas atau orang yang mencabut BAP di luar persidangan memiliki kualitas kesaksian yang bisa dijadikan pertimbangan hakim? Menurut saya agak berat ya. Ya atau enggak, Prof? Berat. Harus berat. Ya, karena kalau Anda bukan sebagai pihak tapi tahu sesuatu, tapi you don't know apakah yang Anda ajak bicara itu menyampaikan kebenaran atau tidak. Kan ini juga harus dibuktikan apakah yang dia sampaikan itu kebenaran atau tidak. Ya, kemudian ini menjadikan dianya berada dalam posisi apakah dia kemudian harus menjelaskan. Saya rasa Deddy sendiri tidak tahu apakah itu the truth or not. Kan begitu. Karena tugas dia hanya bertanya. Hanya bertanya, menyampaikan, mempodcastkan apa yang disampaikan oleh Dede. Prof, Harkristuti adalah
jagoannya hukum pidana. Dan kasus Vina ini betul-betul menyita perhatian masyarakat. Dari soal kecelakaan yang kemudian ternyata pembunuhan. Dan kemudian karena film masih ada aktor utama atau pelaku utama yang belum ditangkap. Tapi kemudian ada sidang lanjutan alih-alih untuk membebaskan terpidana yang dianggap salah tangkap mungkin. Dan mencari pelaku utama, tetapi jadi kecelakaan. Tadi Prof dengan sangat cepat mengatakan ini bisa jadi peradilan sesat. Sebenarnya dari semua proses persidangan yang kita lihat, ujungnya akan kemana, Prof? Yang sekarang terjadi, saya khawatir nggak kemana-mana ya. Kenapa begitu? Karena semua bergantung pada pernyataan-pernyataan ya, bahwa dia disiksa mungkin iya disiksa gitu kan. Akan tapi kan tidak membuktikan bahwa tidak ada pembunuhan atau tidak ada kecelakaan. Nah itu yang repotnya, karena yang mau dicari adalah pertama kenapa kematian terjadi. Yang kedua siapa yang bertanggung jawab kalau itu merupakan pembunuhan. Ya, dan kalau kecelakaan apa bukti-bukti bahwa itu kecelakaan. Sehingga membuat saya berpikir-pikir kira-kira ada ujungnya nggak ya pertanyaan Anda tadi. Ada ujungnya, jangan-jangan kita nggak ketemu ujungnya karena masing-masing tidak bisa membuktikan apa yang dinyatakan di dalam proses ini. Baik, Prof, saya ingin kembali dengan satu kasus yang menyita juga perhatian masyarakat tentang seorang korban perempuan yang hanya karena dia minum alkohol, maka itulah penyebab kematiannya. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut di atas. Sekarang bebas. Tidak apa-apa, ini dibandingkan. Memfonis seorang pembunuh dan menganiaya pacarnya sampai meninggal divonis bebas. Apakah tidak konyol? Bahwa biar yang namanya hukum ditegakkan lagi yang seadil-adilnya. Mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Dewan mau anak pejabat apapun, kasus seperti ini tidak ada vonis bebas. 3 hakim yang memutuskan vonis bebas, mereka sakit semua. Seorang perempuan tewas setelah bersama pasangannya. Dalam banyak video terlihat bahwa perempuan ini sempat terlindas oleh mobil pasangannya. Tetapi apa yang terjadi dalam persidangan? Pasangannya atau Ronald Tanur, anak seorang politisi, anak seorang pejabat di daerah Jawa Timur, bebas. Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Ada hal yang sangat menyentak dan sungguh mengecewakan ketika vonis hakim yang membebaskan Ronald Tanur, itu hakim mengatakan bahwa karena ada kandungan alkohol di dalam tubuh sang korban perempuan ini. Saya melihat bahwa hakim telah sangat-sangat membuat double mengviktimisasi korban karena gaya hidup korban yang suka minum alkohol dijadikan sebagai alasan kematian dan membebaskan si pelaku Ronald Tanur yang jelas-jelas dalam CCTV visual itu telah melakukan penganiayaan pada sang pacar. Apa tanggapan Prof. Harkristuti? Ya, saya kira orang-orang pidana di seluruh Indonesia juga agak kaget ya dengan putusannya. Karena di beberapa tahun lalu ya ketika terjadi itu kan videonya viral. Ya, dan semua orang dengan cepat bisa mengatakan bahwa ini adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian dari si korban. Lalu tiba-tiba bukan, dan dia menyimpulkan seperti tadi karena alkohol. Saya kira saya bukan ahli forensik, tapi dengan sederhana saya bisa mengatakan tidak ada alkohol yang bisa menyebabkan trauma pada tubuh seseorang, ya. Dan itu ketika itu dikatakan dan itu, sebagai itu menurut saya sebuah satu vonis yang
sangat menghina gitu. Karena dalam vonis bilang karena sering minum alkohol dan kemudian karena ada alkohol dia menjadi salah satu penyebab kematian. Padahal kalau kita lihat visum et repertum disebutkan kematian korban itu luka robek majemuk. Hakim tidak mempertimbangkan itu, tetapi malah melihat bahwa ada alkohol di situ. Penghinaan yang luar biasa terhadap korban. Ya, betul sekali, dan sedih sekali ketika hakim yang dianggap sebagai pemberi keadilan itu ternyata tidak melakukan tugasnya secara adil. Kan kita sebagai pencari keadilan mencari itu. Ternyata dia dengan mudah berdasarkan ideologinya sendiri bahwa orang yang suka minum-minum itu pastilah orang yang jelek gitu kan, dan dia deserve to die seperti itu. Yang buat saya sangat menyedihkan. Karena apabila itu laki-laki pasti itu tidak akan diangkat isu minum alkohol itu. Ya, tapi karena dia seorang perempuan maka itu diangkat dan dianggap bahwa tadi robek luka ya, trauma berupa robek di luka robek majemuk itu disebabkan karena benda tumpul. Ya. Jadi itu apakah bisa diakibatkan oleh minum alkohol? Kan tidak bisa. Kalau keracunan alkohol mungkin bisa, tapi keracunan alkohol kan tidak akan menimbulkan luka robek seperti itu. Jadi saya sedih sekali ketika ada hakim yang dengan sederhana menyimpulkan bahwa itulah yang terjadi gitu. Kalau kita mengingat lagi apa visual yang selama ini sudah dilihat oleh publik dan kebetulan ada video yang didokumentasikan sendiri oleh sang pelaku Ronald Tanur ini, kita lihat sama-sama Prof Tuti. Hah? Orangnya datang tahu? Gak tahu. Tapi sampai aku mau keluar tiba-tiba di jalan gak bisa keluar. Bukan di sini. Pak, telepon Pak, Yus mati, Pak Yus mati, ayo Pak, telepon dulu Pak, Yus mati Pak, ini. Kalau kita melihat ada video yang justru dia dokumentasikan sendiri Ronald Tanur ini untuk memperlihatkan pasangannya pada waktu itu sudah terjatuh. Ditanya oleh security kenal apa enggak, dia bilang nggak kenal. Tetapi kemudian hakim, salah satu kenapa dia bisa bebas, hakim melihat Ronald ini masih memiliki niat baik untuk membawa korban ke rumah sakit. Tapi hakim tidak melihat bahwa orang ini bohong sejak awal. Di awal dia bilang tidak kenal, tapi kemudian itu adalah pacarnya. Di awal dia sendiri mendokumentasikan videonya. Ini Prof Tuti, vonis hakim seperti ini gimana ya supaya kita jangan lagi punya hakim yang punya vonis melukai rasa keadilan, jangan punya vonis yang seperti ini. Nah, inilah salah satu kesulitan kita. Kenapa? Karena hakim diberi diskresi ya seluas-luasnya untuk memutus. Nah, sehingga kemudian seakan-akan apa yang diputuskannya itu adalah is the law, it has to be like that. Dan buat saya nggak begitu ya. Jadi perlu nggak KPK turun untuk mengingat? Oh iya, menurut saya harus turun karena ini sudah jelas bahwa si pelaku ini kayaknya punya masalah ya, punya masalah dengan dirinya sendiri. Dengan mudahnya dia berbohong ketika seseorang sudah tergeletak seperti itu dan kemudian dia mencoba untuk memberikan nafas buatan atau apa begitu yang saya tidak tahu. Kemudian dia tidak membawa korban ini langsung ke rumah sakit kan. Yang saya dibawa ke apartemen dulu. Dibawa ke apartemen dulu buat apa gitu. Kalau dia memang mau menolong kan dibawa ke rumah sakit. Benar, kalau bisa masuk akal atau kita bisa memahami bagaimana reaksi publik melihat karena anak pejabat, anak politisi, partai politik, anak orang besar, maka kemudian baik polisi, kejaksaan, hakim terutama sebagai garda terakhir mencari keadilan tidak betul-betul menghukum anak pejabat ini dengan serius karena anak pejabat. Bukan tidak betul-betul, tidak menghukum, dia membebaskan justru. Ya, jadi ini satu fenomena yang tentu saja menjadi perhatian masyarakat banyak karena menunjukkan betapa mudahnya, betapa tajamnya hukum itu ke bawah dan majal ke atas. Karena dianggap sebagai seorang yang punya anak pejabat yang pasti punya kekayaan yang tidak sedikit gitu ya. Lalu dianggap kemudian dia
dibebaskan karena faktor-faktor yang bukan sebenarnya bukan sesuatu yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Keluarga korban, Prof, Kakak Dini Sera, Ruli Diana Puspita tuh kecewa karena tidak saja Ronald Tanur dibebaskan, tetapi juga dia kecewa karena sejak awal kejaksaan dianggap tidak terlalu serius untuk memberikan tuntutan hukuman hanya 12 tahun. Apakah ini juga menunjukkan kecewaan yang ada dasarnya bahwa kejaksaan sendiri tidak memberikan tuntutan hukuman yang maksimal, hanya 12 tahun untuk apa yang dilakukan pada korban Dini Sera? Saya agak berpendapat berbeda dengan keluarganya ya, karena menurut saya memang jaksa itu jarang sekali menuntut maksimal ya. Jadi untuk pembunuhan di pasal 338 itu dia mengajukannya 12 tahun dari sanksi maksimal 15 tahun. Jadi buat jaksa itu sudah cukup tinggi ya, sehingga apalagi dengan bebas ini tentu saja mereka punya kewajiban untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Yang lucu adalah kalau memang Ronald Tanur ini merasa tidak tidak sengaja apapun dengan sengaja menganiaya atau melakukan tindakan kekerasan pada pacarnya yang memang pada waktu itu bersama-sama dengan dia di sebuah tempat hiburan, ketika dia dibebaskan oleh hakim, baik pengacara maupun dirinya tidak sekalipun memberikan keterangan bahwa dia tidak bersalah, hilang begitu saja. Dan ada kecurigaan bahkan dari anggota DPR, status cekal harus segera dikenakan pada Ronald Tanur karena ada informasi dia akan segera kabur. Ya menurut saya tidak mudah bagi ini imigrasi ya yang punya kewenangan mencekal itu, karena dia harus ada dalam status tertentu. Jadi kalau dia tidak ada proses penyidikan pada dia dalam situasi bebas, statusnya kan sekarang orang yang bebas. Di situ jadi sulitnya ya, Prof. Jadi sulit, jadi kan harus punya dasar hukumnya. Karena dia sudah divonis bebas, maka kalaupun ada aroma akan melarikan diri, itu sesuatu yang niscaya bisa dia lakukan karena statusnya sedang bebas. Betul. Imigrasi tidak mungkin melakukan upaya cekal pada dia karena dia tidak dalam status terhukum. Betul, atau tersangka. Prof Tuti, kita membicarakan dua kasus besar yang menyita masyarakat, Vina dan juga keadilan untuk Dini Sera. Saya ingin memberikan sedikit saja remarks dari Anda. Apa yang terjadi dengan dunia hukum kita? Ya, terus terang saya sebagai orang yang mengajar di Fakultas Hukum itu mengalami banyak kesulitan pada saat ini ketika mahasiswa bertanya, kenapa kasus ini seperti ini adanya? Kenapa kasus seperti adanya? Jadi bukan untuk hukum pidana saja, ternyata di bidang hukum-hukum lain, hukum tata negara juga kita mengalami kesulitan. Yang kami orang hukum itu tidak bisa memberikan justification kenapa putusan akhirnya seperti itu. Ya, dan itu akhirnya membuat banyak orang yang menjadi apatis terhadap hukum. Artinya mereka apatis juga terhadap aparatur hukum negara. Nah, buat saya ini membahayakan karena bisa sampai pada satu titik di mana seorang menganggap hukum itu tidak perlu dipatuhi. Buktinya di atas melanggar pun tidak diapa-apakan. So, kami boleh dong melakukannya. Nah, ini khawatir saya ada pemikiran semacam itu, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi ketidakpercayaan pada hukum itu sudah sangat tinggi di Indonesia. Prof. Harkristuti Harkrisnowo, terima kasih sudah berbagi perspektif hukum Anda di Rosi. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Rosi. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.